Keempat orang buta ini adalah gambaran kita sebagai manusia yang selalu sibuk berdebat tentang agama, tentang Tuhan Allah. Hanya karena perbedaan pandangan kita ribut satu sama lain. Seharusnya sebagai orang beragama kita harus mengingatkan kebaikan satu sama lain, saling menghormati, saling menolong, saling mengisi, saling menuntun, saling menguatkan. Karena itulah tujuan dari agama dan sifat Tuhan yang sebenarnya, yang diajarkan semua agama, yaitu Maha Kasih. Bukannya malah sibuk saling memperdebatkan perbedaan seperti yang terjadi saat ini. Terlebih lagi di media-media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Coba perhatikan orang berdebat di media-media sosial. Sungguh sangat miris sekali. Orang-orang sibuk berdebat, bukannya saling mengingatkan dan menguatkan. Bukannya saling menciptakan kedamaian seperti tujuan agama itu yang sebenarnya. Tapi apa yang kita lakukan sebagai umat beragama? Kita malah mempermalukan Tuhan dengan kesombongan kita yang sok tahu tentang Tuhan Allah. Kita malah menghina agama kita dengan mengejek dan merendahkan agama orang lain. Dalam perdebatan, dengan tingkah laku kita malah merusak citra Allah dan menghina agama sendiri dengan mengejek agama orang lain. Sebenarnya manusia itu sangat minim sekali dan terbatas sekali pengetahuannya, bahkan buta tentang Allah. Sedangkan iblis atau setan saja yang merupakan salah satu makhluk yang paling cerdas dan paling pintar yang sudah pernah bersama-sama dengan Allah. Mungkin sudah ribuan bahkan jutaan tahun lamanya bersama-sama dengan Allah di surga sebelum dia jatuh ke dalam dosa pemberontakan. Dia saja tidak mengenal siapa Tuhan Allah yang sesungguhnya. Sebab kalau dia mengenal siapa Allah itu yang sesungguhnya, iblis tidak akan berbuat dosa atau jatuh ke dalam dosa. Apalagilah kita manusia yang berdosa, yang belum pernah bertemu langsung dengan Allah. Jika dibandingkan dengan umur iblis, umur kita pun sangat pendek sekali, mungkin hanya sekitar 70 tahun. Itu pun kalau kita hidup sampai tua. Sangat jarang yang berumur lebih dari 70 tahun. Jika dibandingkan dengan iblis yang mungkin sudah ribuan tahun, bahkan jutaan tahun, pernah bersama-sama dengan Allah di surga sebelum dia jatuh ke dalam dosa, maka seumur hidup pun kita belajar agama 24 jam setiap hari, seumur hidup secara terus-menerus tanpa berhenti, berarti hanya 70 tahun. Kita tidak akan pernah mengerti dan mengenal siapa Tuhan Allah itu yang sesungguhnya. Nyatanya, iblis dan para malaikatnya pun yang sudah ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun bersama-sama dengan Allah, bertemu dan bertatap muka langsung dengan Allah, tidak mampu mengenal siapa Allah itu yang sesungguhnya. Apalagilah kita manusia yang hanya belajar atau mengenal Allah lewat buku yang kita sebut dengan kitab suci yang hanya setebal ini. Kita tidak akan sanggup mengenal Allah hanya dengan mengandalkan buku ataupun mengandalkan pengetahuan kita sendiri dalam hidup kita yang sangat singkat ini dan dengan pikiran kita yang sangat terbatas ini. Karena begitu besarnya dan dahsyatnya serta begitu mulianya Allah itu, sekalipun semua kertas yang ada di dunia ini menuliskan tentang Allah, tentang siapa itu Allah, tidak akan sanggup menggambarkan apalagi menjelaskan tentang siapa itu Allah. Jadi, kalau hanya buku atau kitab setebal ini saja mampu menjelaskan secara lengkap dan sempurna tentang siapa itu Allah atau siapa itu Tuhan yang begitu dahsyat itu, yang begitu maha kuasa itu, yang sudah hidup mungkin jutaan, bahkan miliaran tahun itu, bahkan yang tidak terukur oleh waktu itu, dengan perbuatan-perbuatannya yang sangat ajaib dan sangat dahsyat, yang menciptakan seluruh alam semesta ini, galaksi dan bintang-bintang, seluruh yang ada di alam semesta yang sangat sempurna ini. Jika Allah yang tidak terbatas itu, yang saya sebut tadi, bisa dijelaskan hanya dalam sebuah buku yang tebalnya kira-kira setebal ini, yang disebut manusia sebagai kitab suci, maka lebih baik saya tidak percaya Allah. Karena kalau yang maha besar itu mampu dijelaskan secara sempurna hanya dengan sebuah buku yang kita sebut kitab suci yang setebal ini saja, betapa kecilnya
dan betapa terbatasnya Allah itu. Sebab dia bisa dimuat dan dijelaskan dengan lengkap hanya dalam sebuah buku. Mungkin karena begitu singkatnya umur manusia di bumi ini dan kemampuan manusia yang sangat terbatas, sementara begitu dahsyat dan besarnya Allah itu, maka Allah menyuruh beberapa nabi, beberapa kitab, bahkan beberapa agama untuk menjelaskan sedikit saja tentang siapa Allah itu, supaya manusia yang singkat itu, manusia yang berdosa, manusia yang lemah itu bisa saling melengkapi, bisa saling mengingatkan, saling menuntun satu sama lain, sehingga hidup manusia itu bisa mendekati kesempurnaan, walaupun dengan waktu atau umur serta kemampuan yang sangat terbatas dan begitu singkat. Sama seperti 4 orang buta tadi, karena waktu yang begitu singkat dan kondisi serta keadaan yang serba terbatas, maka mereka masing-masing hanya mendapat kesempatan menyentuh satu bagian saja dari tubuh gajah yang sangat besar, dengan tujuan supaya mereka nantinya bisa saling melengkapi satu sama lain, walaupun tidak semua bagian bisa mereka sentuh dari seekor gajah yang besar itu, seperti kepala gajah, ekor gajah, dan bagian tubuh yang lainnya. Dan juga ada seorang pemuda yang bersama-sama dengan mereka, yang bisa membantu mereka menjelaskan dan menyatukan serta memahami bagian tubuh gajah yang mereka sentuh itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Bukannya saling mengisi satu sama lain, bukannya saling melengkapi satu sama lain, bukannya saling menyempurnakan satu sama lain, bukannya saling mendukung. Mereka malah ribut dan merasa sok paling pintar, malah sibuk berantem, saling memaki, dan menghujat satu sama lain, merasa sok lebih tahu tentang gajah yang baru saja mereka bisa sentuh. Padahal baru sekali itu mereka bisa menyentuh gajah. Itu pun hanya sebagian kecil saja, tapi mereka sudah merasa paling tahu dan paling kenal gajah. Sebagai manusia fana yang mengaku beragama, kita sama seperti 4 orang buta tersebut. Pengetahuan kita sangat minim sekali akan Tuhan Allah, bahkan sangat sedikit sekali, bahkan mungkin buta. Ibaratnya hanya sebutir pasir di padang pasir yang begitu luas. Begitulah pemahaman kita tentang Allah. Tidak lebih dari itu. Dan kalian-kalian yang merasa sok lebih tahu tentang agama, sok paling paham tentang siapa itu Tuhan Allah. Kalian yang mengaku tokoh agama yang sok paling pintar dan sok paling suci. Coba lihat sejarah. Coba ingat-ingat sejarah. Coba perhatikan apa yang sedang terjadi di dunia ini sekarang. Kenapa terjadi perang sesama pemeluk agama yang satu agama? Kenapa terjadi perang antar umat beragama yang berbeda keyakinan? Padahal agama diturunkan tujuannya hanyalah untuk kebaikan, karena sifat Tuhan Allah itu memang baik adanya. Bahkan sering sekali penderitaan terbesar atau peperangan yang dahsyat yang mendatangkan penderitaan yang begitu perih dan trauma yang menyusahkan hidup manusia di muka bumi ini sering sekali terjadi karena masalah agama, perbedaan pendapat tentang agama, tentang Tuhan Allah. Itulah yang terjadi karena orang-orang yang merasa diri paling benar, paling beragama, merasa paling dekat dan paling kenal akan Tuhan Allah, tidak sadar karena kesombongannya dan kesoktahuannya dan sok paling sucinya orang-orang ini telah menghina agamanya sendiri dan mempermalukan Tuhannya sendiri, dan telah mendatangkan penderitaan besar bagi manusia ciptaan Allah karena perang agama yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat dan selisih paham yang kalian ciptakan akibat dari merasa paling suci dan paling dekat dengan Tuhan Allah. Dan yang paling lucunya lagi, tidak jarang mereka menjadikan dirinya sebagai Tuhan yang mampu menentukan orang lain masuk surga atau masuk neraka. Sedangkan iblis atau setan saja yang saya sebut tadi, yang sudah pernah bersama-sama dengan Allah, mungkin dalam waktu yang begitu lama, mungkin ribuan, bahkan jutaan tahun, pernah bersama-sama dengan Allah sebelum jatuh ke dalam dosa, yang pernah tinggal di surga bersama-sama Allah dalam waktu yang begitu lama,